Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira. Alhamdulillah. Bab tayammum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayammum. Yatayammamul muhditsu wal junubu bi faqdil ma'i wal bardi wal maradi. Fa in tayammana faqdal ma'i tayammama bila talabin. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tayammum. Sekarang kita sudah masuk bab baru setelah bab najasah wa izalatuha. Kita akan masuk bab baru yang namanya bab tayammum. Yang mana bab tayammum ini adalah sebuah pengganti daripada wudu, begitu pula pengganti daripada mandi besar, Bab tayammum ini maknanya secara bahasa dia adalah al-qasdu, bermaksud. Dibilang apa? Yamam tukum lamma faqatu ulin nuha idza fukidal ma'u tayammamu turbi. Yani aku bermaksud kepadamu ketika aku tidak mendapatkan ulin nuha, ketika tidak ada orang berakal, aku terpaksa untuk datang kepadamu. Itu adalah kata-kata ejekan. Maknanya saya datang kepada Anda ini hanya darurat saja sebenarnya. Kalau ada orang-orang yang alim, saya tak akan datang ke Anda. Jadi Anda jangan bangga saya istisyar ke Anda. Cuma sebagai darurat saja. Kalau tak ada darurat pun saya akan buat. Daging babi pun halal karena darurat saja. Darurat. Bangkai pun halal karena darurat. Seperti orang pakai debu kalau tak ada air, darurat saja. Ada orang katanya ditarim berziarah kepada salah satu habaib dari Afrika, ingin memuji habaib itu menggunakan bait ini, yang mamtukum lemah fakatu linuha. Kaget-kagetnya dia tahu, dia nak memuji tapi dia tak paham bahwasanya syair ini untuk menjelekkan, untuk memaki. Tayamum sebagai bahasa adalah al-qasdu. Di dalam beberapa bab di dalam fikih ada dua bab lain selain tayamum, maknanya al-qasdu, yaitu apa? An-niyah dan haji. An-niyah lughatan apa? Al-qasdu. Dan haji niat secara bahasa juga al-qasdu. Secara syariat wa syar'an isalu turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita ta'ti. Yang namanya tayamum adalah bagaimana kita menyampaikan debu itu ke muka dan kedua tangan dengan cara-cara yang khusus yang sudah diatur oleh syariat. Tayamum mempunyai beberapa pembahasan. Yang pertama adalah sebab-sebab yang membolehkan tayamum, kemudian syarat-syarat tayamum dan rukun-rukun tayamum, kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum, Sekarang kita akan memulai dengan sebab-sebab yang membolehkan tayamum. Ya tayammamul muhditsu wal junubu. Tengok. Yang boleh bertayamum hanya muhdits dan junub. Makna muhdits biasanya idza utliqal hadatsy fa ma'nahul asghar. Yani ya tayammamul muhdits ai hadatsan asghar. Ya tayammamul muhdits apa? Ai hadatsun asghar. Yatayammamul muhditsu ay hadatsan asghar wal junub ay hadatsan akbar. Masuk di sini an-nufasa wal huyal. Orang-orang yang nifas dan orang-orang yang haid. Lifaqdil ma'i wal bardi wal marad. Karena tidak ada air dan dingin. Yang ketiga apa? Sakit. Di sini hanya disebutkan 3 sebab-sebab yang membolehkan Anda untuk bertayamum. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 5. Akan tetapi katanya Ibn Hajar, semua itu akan kembali ke satu sebab. Apa itu? Al-ajiz minas isti'malil ma' hissan aw syar'an. Itu adalah sebab yang hakiki daripada diperbolehkannya untuk bertayamum. Al-ajiz minas isti'malil ma', tidak mampu untuk menggunakan air
Hissan, tidak bisa secara his. Au syar'an, air ada tapi syarak mengatakan Anda tidak mampu untuk menggunakan air. Contohnya Anda sakit. Air ada tapi Anda sakit. Untuk apa? Tak ada guna kan? Tak ada guna. Maknanya kalau Anda terkena air, sakit Anda akan lebih parah. Air banyak tapi Anda tidak boleh menggunakannya. Itu bukan fakdul ma, akan tetapi al-ajiz minas isti'malil ma'i syar'an. Anda tidak mampu menggunakan air secara syariat. Bila-bila Anda tidak mampu menggunakan air karena beberapa hal, contohnya hisan, maknanya air itu memang benar-benar tidak ada. Memang benar-benar tidak ada. Tengok. Wa yatayammamul muhditsu wal junubu li faqdil ma. Karena memang air itu tidak ada. Yang kedua karena dingin. Yang ketiga karena sakit. Dan semua itu mempunyai dobit sendiri-sendiri. Bagaimana dobit tidak ada, bagaimana dobit sakit, dan bagaimana dobit dingin. Oke. Akan tetapi semuanya akan kembali, kata Ibn Hajar, dibilang al-ajiz an isti'malil ma' hisan au syar'an. Dan selain daripada ini adalah asbabun lil ajiz. Marad adalah sababun lil ajiz, tidak ada adalah sababun lil ajiz, tapi sababul hakiki adalah al-ajiz min isti'malil ma'i hisan au syar'an. Kemudian musannaf akan memulai untuk menjelaskan bagaimana kita ini bisa dikatakan tidak bisa untuk mendapatkan air. Yang namanya tidak mendapatkan air itu harus diawali dengan mencari. Kalau tidak mencari tidak akan ada makna tidak mendapatkan. Anda tidak mendapatkan air, sudah cari ke? Kalau Anda belum cari, Anda tidak dikatakan sudah tidak mendapatkan. Maknanya harus mencari. Mencari itu macam mana? Suf tengok. Fa in tayaqqana faqdal ma'i tayammama bila talab. Kalau Anda yakin, kalau dia itu yakin, suf yakin 100% tidak ada air, langsung tayamum tanpa cari. Yakin sudah, mungkin subhanallah di tengah-tengah padang pasir, confirm tidak akan ada air. Tayammama bila tolak, langsung Anda bertayamum tanpa cari. Bila-bila fa'in tawahhama, suf tawahhama, ada sedikit saja faktor yang mengindikasikan ada air. Tawahhama, yakni cukup 30% kemungkinan ada air, Anda wajib untuk mencari. Itu namanya waham. Dia bukan don tapi apa? Waham. Cukup ada waham, yakni cukup ada 30% possibility adanya air. Au dhannahu au syakka fihi, apalagi kalau dia syak, apalagi kalau dia zon. Zon itu di 70%, syak itu 50-50. Tawaham itu 30%. Jadi maknanya yang paling rendah. Kalau ada possibility 30% ada air, tengok. Ada possibility 30% ada air, maka Anda diwajibkan untuk mencari. Fattasha fi manzilihi wa inda rufqatihi. Anda kena mencari di manzil, di rumah Anda. Ada air, tak ada air, Anda bongkar-bongkar tempat-tempat, terus apa ini? Anda coba pipe-nya, Anda coba nyalakan. Wa inda rufqatihi, kawan-kawan Anda apa? Kawan-kawan yang bermusafir dengan Anda kena Anda cari. Dan Anda kena tanya dengan apa? Man ma'ahuma walau bisaman. Macam itu. Jangan siapa yang punya air, akan ada orang nak beri. Tapi yang ada air saya boleh beli. Nah, ini sudah masalah, bukan masalah free lagi, tapi masalah duit. Tapi masalah duit, orang akan, oh ada. So, wa badruhum lahu walau bi an yunadiya man ma'ahuma un yajudu bihi walau bisaman. Walau bisaman. Jadi dia kena cari ke tempat, ke orang-orang yang berangkat bersama dia, yang di bus itu. Minimal kadang-kala Anda berangkat dengan 80 bus. Anda tak harus cari ke 80 bus itu, Anda cukup cari bus Anda itu. Rufqatihi, bukan jami'ul qafilah, tapi cukup di dalam kelompok Anda saja. Man ma'ahuma'un walau bisaman. So, ingin tengok di dalam ayat, faman lam yajidu falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau Anda tidak dapat air, maka Anda bertayamumlah.
dan tidak katakan Anda mendapat tidak dapat kecuali Anda setelah mencari. So, tengok. Kena iklan lah. Apa? Kena iklan. Itu dia iklannya saja macam itu. Man ma'ahuma walau bisaman. Tanya je lah. Tanya ya nih Anda mungkin, siapa yang punya air? Saya nak beli. Macam itu. Cukup. Macam itu cukup. Minimum kena cakap. Ya macam itu. Kalau Anda tak cakap, macam mana orang tahu Anda cari air? Mereka orang tuh bukan kasyaf Ustaz Habisi. Mereka bukan kasyaf. Macam mana? Anda kena cakap. Fattasha fi manzilihi wa inda rufqatihi. Anda kena fattasha, mencari di dalam rumah Anda, tengok di baldi-baldi ada air apakah, pipe-nya macam mana. Anda tengok-tengoklah sekitar rumah Anda itu. Wa rufqatihi, wa inda rufqatihi, yakni orang yang bermusafir dengan Anda. Tanya, ada air tak? Dan dengan mengatakan man ma'ahuma yajudu bihi walau bisaman. Siapa yang boleh beri saya air walaupun dengan harga? Saya tak nak free. Kalau free mungkin orang-orang akan sembunyikan. Tapi kalau dengan duit, beza. It's another story. Another story. Wa taraddada qadra haddil ghaus. Dan dia taraddad. Taraddad ini dia ulang alik. Yani depan, belakang, kanan, kiri. Kalau dia ada tempat yang sedikit tinggi, dia di atas tempat tinggi itu tengok. Kalau dia tak boleh tengok, terhalang-halang oleh terhalang-halang oleh pohon atau batu, dia kena ke depan, ke belakang, ke kanan dan ke kiri sekitar haddul ghaus. Haddul ghaus ini dikatakan di sini salasami ati dira'in. Salasami ati dira'in. Mana salasami ati dira' sekitar 150 meter. 150 meter depan, belakang, kanan dan kiri. Dibilang haddul ghaus ini ghalwatu saham. Ghalwatu saham. Jadi kalau ada orang macam ini, berapa? Dikatakan itu haddul ghaus karena kalau ada orang nak menyerang Anda, kemudian Anda meminta tolong, orang yang ada di zona itu akan tolong Anda. Karena itu 150 meter atau 300 dirok, dan ghalwatu saham itu dikatakan haddul ghaus. Mana haddul ghaus? Kalau ada orang serang Anda, yang di sekitar Anda itu akan tolong. Taraddada qadra haddul ghaus. Dan dia kena tengok maudiul khudur, yang hijau-hijau mana, terus burung-burung itu ada di mana, karena burung itu biasanya ada tempat adanya air. Di tempat adanya air. Kemudian kalau dia itu di tempat itu, duhur tempat itu, asar masih lagi, apakah dia wajib untuk taraddud lagi? Kalau dia kira ada perubahan, tadi duhur tak ada burung-burung, sekarang asar kenapa ada burung-burung? Anda kena cari lagi, walaupun Anda duhur sudah cari. Tapi kalau keadaan asar dan duhur sama saja, untuk apa? Cari lagi. Tak ya cari lagi. Oke. Taraddada qadra haddil ghaus. Fa in lam yajid tayammam. Kalau dia sudah tidak mendapatkan di dalam haddul ghaus itu setelah taraddud tadi itu ulang alik dalam empat arah itu, dia tidak mendapatkan air, maka dia baru boleh tayamum. Baru boleh tayamum. Wa in tayaqqana, tengok. Ini berbeda lagi. Sekarang kita akan cakap yang namanya haddul qurub. Haddul qurub ini adalah lebih jauh daripada haddul ghaus. Haddul qurub ini 6.000 langkah. Kalau satu langkah itu setengah meter, maknanya 3 kilometer. Kalau Anda yakin, bukan tawaham, tapi apa? Yakin 100%. Jelas 3 kilometer. Mungkin di sini macam di Batu Cave. Batu Cave sini berapa kilometer? Lebih ya? On the Kim 3 km. Setapak Mall lah, Setapak Sentral. Oke lah. Setapak Sentral 3 km. Jangan dihitung secara detail. Ini hanya sebagai apa? Anggaran saja. Cakap saja Setapak Sentral itu 3 km.
confirm di setapak sentral ada Air. air. Kalau Anda yakin dari jarak 6.000 km, 6.000 langkah, 3 km ke bawah ada air, yakin Anda kena ke sana. Wajib hukumnya. Tapi kalau cuma dhon, syak atau waham, tak. Anda kena ya yakin. Ai wathiqa bihi bihasabil adah. Maknanya wathiqa bihi. Anda yakin secara adat. Kalau ada orang tiba-tiba Hilmi cakap, tak ada air, kena ke setapak sentral. Kena ke setapak sentral. Kalau Anda percaya dengan Hilmi, Anda wajib ke setapak sentral. Kenapa 6.000 km, 6.000 langkah atau 3 km Anda wajib untuk mencari air untuk sholat Anda? Karena orang, kalau Anda dikatakan, rezeki Anda ada di setapak sentral, kira-kira Anda nak pergi tak? Nak pergi. Maknanya orang itu akan menempuh jarak 6.000 langkah karena untuk mencari dunia mereka. Maka untuk mencari agama mereka lebih patut. Dibilang wadzalika annahum yaksuduna ma dzukira lidunyahum min nahwi ihtitabin falidinihim aula. Kalau Anda bekerja sekarang sudah bukan 3 km, 20 km pun akan pergi sekarang. Akan pergi. Wa huwa sittatu alafi khutwah. Haddul qurub itu apa? Talabahu fi haddil qurub. Maka kalau dia yakin di dalam haddul qurub sittatu alaf khutwah itu ada air, maka dia wajib untuk cari air tersebut. Yakin. Kalau syak atau waham tak wajib. Wa in kana fawqa haddal qurbi tayammam. Kalau di atas, di Batu Kif ada air. Di Batu Kif ada air. Anda tidak wajib ke Batu Kif. Anda tidak wajib ke Batu Kif. Kenapa? Karena di Batu Kif itu lebih daripada 3 kilometer. Ini hanya perkiraan ya. Saya ibaratkan satu langkah itu setengah kilometer. Kalau satu langkah itu 1 kilometer, maknanya 6 kilometer. Karena tolak ukur aslinya bukan dengan kilometer, tapi dengan langkah. Langkah mu'tadil itu berapa? Saya tak tahu. Tak tahu langkah itu setengah kilometer apa setengah meter atau 1 meter. Satu langkah itu setengah. Oke lah, kalau setengah maknanya 3.000 meter. 3.000 meter maknanya 3 kilometer. Maknanya kalau Anda yakin di Batu Kif ada air, Anda tidak wajib ke Batu Kif. Untuk ambil air, Anda langsung boleh untuk tayamum di rumah Anda. Kenapa? Karena cari air ke sana itu masyaqqah. Padahal kita kalau nak bekerja di Seremban pun oke-oke saja. Tak apa-apa emang. Tak masyaqqah karena rezekinya di situ, habis macam mana lagi? Ya, kita punya dalil seperti itu, rezekinya sudah di situ. Oke, inilah yang dikatakan tafsil haddul qurb, haddul bu'd dan haddul bu'd. Di atas 6.000 langkah dikatakan itu adalah haddul bu'd. Paham ya? Apa itu haddul bu'd? Apa itu haddul qurb dan apa itu haddul bu'd? Haddul bu'd cukup dengan tawahum, Anda wajib untuk cari. Haddul qurb Anda kena yakin. Haddul bu'd yakin pun Anda tak wajib. Bukan haram, tak wajib. Tak wajib itu bukan haram. Sunnah pun tak wajib. Dibilang itu al-jawaz bimaknal am. Wal afdal ta'khiru sholati intayaqqana usulul ma'i usulal ma'i akhir waqt. Dan yang paling afdal itu ta'khiru sholah. Jadi, sekarang ini masih awal-awal duhur, tidak ada air. Nanti pukul 3.30 akan ada air. Mana yang lebih afdol? Apakah lebih afdol saya sholat awal waktu dengan tayamum atau saya sholat akhir waktu dengan wudu? Dikatakan as-sholah akhirul waqt ma'al ma' afdol. Kalau tayakun, kalau yakin, yakni minimal possibility besar akan ada air pukul 3.30. Contohnya kerajaan mengumumkan atau apa. Tapi kalau air itu tidak yakin, hanya tawahum atau syak, atau memang tidak ada air, memang awal saya akan bertayamum di awal waktu. Tapi awal waktu ini ada jamaah, akhir waktu tak ada jamaah, maka yang lebih afdol adalah awal waktu.
Dan ini bukan hanya air saja, dibilang setiap keafdoliahan yang ada di akhir waktu dan tidak ada di awal waktu, maka takhirus shalah ke akhir waktu itu lebih afdol. Anda tidak bisa menutup aurat awal waktu, bisanya akhir waktu, maka disunahkan untuk mentakhir sholat ke akhir waktu. Dan ini adalah sebuah exception. Seharusnya sunnah itu sholatnya awal waktu, tapi di dalam beberapa case Anda sunnah sholat akhir waktu, ketika ada air akhir waktu, atau ketika ada sutroh akhir waktu, dengan catatan awal waktu tidak mempunyai fadilah yang tidak dimiliki oleh akhir waktu. Kalau di awal waktu ada fadilah, akhir waktu tidak ada fadilah, maknanya karena Anda kena sholat awal waktu. Contohnya awal waktu itu tayamum ma'al jamaah, akhir waktu air tanpa jamaah, Anda kena awal waktu. Anda kena awal waktu. Lebih afdol lagi Anda sholat awal waktu dengan tayamum, sholat akhir waktu dengan air. Lebih afdol, tidak ada sholat 2 kali. Itu yang paling afdol. Wal afdal ta'khirus sholati in tayaqqana usulal ma'i akhirul waqt. Wala yajibu talabuhu fi haddil ghauthi wa haddil qurbi illa idza amina nafsan wa malan wa inqita'an anir rufqah. Begitu pula tidak wajib Anda mencari air di dalam haddul ghauth, tadi itu 300 dhira' dengan tawahum, atau mencari di haddul qurb dengan yakin, kecuali ketika Anda mencari itu Anda merasa aman terhadap diri Anda. Anda tidak saya kalau mencari saya tidak akan dirompak atau apa. Kalau Anda aman keluar dari rumah untuk mencari air, maka Anda wajib mencari air. Tapi kalau Anda tidak merasa Anda aman, Anda tidak wajib untuk mencari air. Mungkin diri Anda merasa aman, tapi harta Anda tak aman. Habib, kalau saya keluar harta saya akan dicuri. Kalau begitu Anda tak wajib untuk mencari, Anda boleh untuk tayamum, kecuali harta Anda sikit. Harta Anda sikit dan harta ini hanya bisa digunakan untuk beli air saja. 1 ringgit, 2 ringgit, cukup untuk beli air untuk wudu. Kalau Anda keluar uang 2 ringgit Anda dicuri, tak apa-apa, keluar saja. Karena uang 2 ringgit ini seharusnya memang Anda gunakan untuk beli air. Jadi air 2 ringgit ini memang akan digunakan. Dibilang kalau Anda yakin, kalau Anda illa idza amina nafsan wa malan, Anda tidak wajib untuk mencari air di haddul ghauth dan haddul qurub kecuali Anda aman terhadap diri Anda dan terhadap harta Anda. Begitu pula ikhtisos Anda. Ikhtisos ini benda yang Anda miliki tapi dia bukan harta. Macam suatu benda yang najis tapi berharga. Anjing, apalagi pupuk itu yang tai baja itu kan bisa untuk menyuburkan pokok, tapi itu tidak bisa dijual karena itu najis. Hal yang berguna tapi dia itu najis dikatakan dia itu ikhtisos. Kalau Anda yakin ada air, maka Anda tidak wajib untuk mempertahankan ikhtisos Anda. Habib, kalau saya ke ke Setapak Sentral, yakin ada air Habib, tapi orang akan curi baja saya, tak apa, karena tak ada harga baja itu. Atau uang 2 ringgit saya akan hilang, tak apa, karena air 2 ringgit itu memang harus hilang karena Anda kena beli untuk air. Hitung saja Anda itu beli air, macam itu. Wan kitoan anir rufqah. Habib, kalau saya ke Setapak Sentral, saya boleh ditinggal oleh kelompok saya. Dulu kan bepergian kan, musafir kan berkelompok-kelompok. Kalau saya ke Setapak Sentral, orang akan tinggal saya. Kalau orang tinggal saya, pening kepala saya Habib.
Apakah saya wajib tayamum agar tidak tertinggal, atau saya ambil air tapi saya tertinggal? Mana yang saya pilih? Tayamum agar Anda tidak tertinggal. Tak apa-apa Habib, saya ini biasa pergi sendiri. Walaupun Anda biasa pergi sendiri, dibilang wa in lam yastauhish. Wa in lam apa? Yastauhish. Yastauhish ini dia merasa sendiri di dalam. Hah? Wa in lam tata. Yastauhish ini apa ya? Kalau ada orang bepergian itu merasa dirinya kalau sendiri saya tak nak. Saya merasa apa? Apa ya? Tak boleh berdikari, perlu berdua orang. Yastauhish itu bukan macam itu. Yastauhish dari kata-kata wahsyah. Wahsyah ini liar. Orang kalau selalu sendiri, tak ada kawan, dia merasa dirinya itu liar. Tak ada orang nak berkawan dengan dia. Orang yang berangkat bepergian sendiri, biasanya dia itu yastauhish. Dia merasa dirinya itu liar sendiri. Ada orang memang bepergian sendiri, oke-oke saja. Walaupun Anda merasa oke bepergian sendiri, Anda tidak wajib untuk ambil air. Kenapa? Karena bepergian ini berbahaya. Bepergian ini berbahaya. Wa faraqal jum'ata bi annaha la badalalaha wa tatakarrar kulayum. Kalau Anda, kalau saya sholat Jumat Habib, saya akan ditinggal oleh rufqah. Sholat Jumat takyah dengan rufqah. Kenapa? Karena Jumat cuma 1 minggu 1 kali. Tapi tayamum akan berulang-ulang terus. Kalau Anda nak tayamum, nanti 1 hari 5 kali tayamum akan ditinggal oleh rufqah. Kasihan rufqah Anda. Rufqah Anda kasihan. Wan kita'an anir rufqah wa khuruja waqtin. Dan dia tidak takut keluar waktu. Kalau setapak sentral sampai setampak sentral, waktu sudah habis. Akhirnya Anda pakai air tapi Anda qadha, Anda tayamum tapi Anda sholat dalam waktu. Fa in wajada ma'an la yakfihi wajaba istimaluhu tsumma tayammam. Kalau dia, Habib saya punya air tapi cuma sedikit saja semacam ini hanya cukup untuk muka dan tangan. Apakah saya langsung tayamum, takyah pakai ini, atau saya membasuh muka dan tangan kemudian saya tayamum? Alal mu'tamad Anda kena pakai air yang ada sebisanya. Kalau memang tak cukup baru tayamum, karena ada kaidah mengatakan al-maisur la yasqutu bil maksur. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Karena membasuh muka dan tangan ini maisur, bisa Anda lakukan. Sesuatu yang bisa Anda lakukan tidak bisa jatuh karena sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Anda tidak boleh mengusap kepala dan membasuh kaki. Sebab Anda tidak bisa membasuh kaki dan mengusap kepala tidak menjadikan membasuh tangan dan membasuh muka itu tak perlu. Karena yang kedua, boleh jadi itu hanya spekulat Anda saja. Anda mengatakan ini tak cukup, tapi ternyata itu cukup. Pakai dulu, kalau tak cukup baru tayamum. Itulah makna al-maisur la yasqutu bil maksur. Fa in wajada ma'an la yakfihi. Kalau dia mendapatkan air yang tidak air yang tidak cukup untuk wudu, maka dia wajib untuk menggunakannya sebisanya, kemudian dia bertayamum. Wa yajibu syira'uhu bi thamani mithlihi in lam yuhtaj ilaihi lidainin mustaqrib. Dan dia wajib untuk membeli. Dia wajib untuk membeli air bi thamanin mithlihi. Dia wajib memberi air dengan harga sepatutnya Sofia, karena air itu harganya macam-macam. Air di Jordan tak macam air di Malaysia. Air di Jordan sedikit saja itu 1 dinar macam ini, 1 dinar mahal. Dan air di padang pasir lebih mahal daripada air di Malaysia. Air berapa? Ini 10 ringgit, mahal sangat. Memang di sini harganya 10 ringgit sama mithlihi. Tapi kalau di Malaysia, berapa ini harganya? Ini 10 ringgit, mahal sangat. Kalau ada air dijual dengan samanul mithil, maka Anda wajib untuk membelinya.
Samanul misl itu alladzi yurghabu fihi zamanan wa makanan. Harga yang Alladzi yurghabu fihi. yulghab. Yurghab. Yang biasa diinginkan, air itu harga di tempat dan waktu yang wa huwa ma yurghabu fihi bihi zamanan wa makanan. Walam yantahil amru lisadir romak, dan masih belum keadaan itu belum sampai untuk sadir romak. Sadir romak itu makanan yang dimakan untuk menyelamatkan nyawa. Sikit saja. Kalau sudah sadir romak itu beda lagi urusan beda lagi. Maknanya harga yang normal lah di tempat dan waktu tersebut. Jangan harga Malaysia Anda bawa ke Jordan, atau harga Jordan adalah bawa ke Malaysia. Ada laisa zamanan wa makanan. Kalau harganya itu samanul mithil, maka Anda kena beli. Kita beri azan laluan. Boleh saya minta sedikit baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau uang itu dia tidak memerlukan uang itu untuk dainun mustagrik, hutang yang mustagrik, hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, itu namanya dain mustagrik. Yakni harta Anda berapa? 10.000. Hutang Anda 10.000, itu namanya dain mustagrik. Habib, saya memang punya uang, tapi uang ini saya nak bayar hutang. Yang mana hutang saya melebihi harta saya. Kalau Anda mempunyai hutang melebihi harta Anda tidak wajib untuk membeli air. Anda kena tayamum. Atau uang itu Anda perlukan untuk bekal musafir. Kalau saya beli ini saya tak punya bekal lagi, Habib. Oke, tak payah beli, Anda kena tayamum. Au nafaqati hayawanin muhtaram. Au nafaqati hayawanin. Saya memang bukan untuk saya, Habib, tapi untuk nafkah hayawan muhtaram. Saya membawa beberapa orang hidup yang dia ini muhtaram. Apa itu hayawan muhtaram? Di Safinah itu dikatakan semua hal itu muhtaram kecuali 6. Yang pertama adalah kafir harbi, itu ghairu muhtaram. Kemudian murtad, itu ghairu muhtaram. Tarikus sholah ghairu muhtaram. Zanil muhson, orang yang kafir harbi, orang yang murtad, orang yang meninggalkan sholat, orang yang zanil muhson, dia sudah menikah tapi dia berzina, al-kalbul akur, anjing gila, dan khinzir. 6 makhluk ini dia tidak terhormat di dalam syariat.
Maknanya Habib, saya punya uang, tapi uang ini saya perlukan untuk menafkahi babi saya. Tak, beli air, biarkan babi Anda mati. Habib, saya bawa orang murtad. Tak, Anda kena beli air, biarkan orang murtad ini mati. Memang kelihatannya keras, tapi apa yang dia lakukan lebih keras lagi. Lebih istilahnya membuat Allah itu murka. Kalau Anda, oh Habib, saya bukan untuk saya Habib, akan tetapi untuk anak dan istri saya. Tak ya, beli air Anda kena tayamum. Tapi kalau yang Anda bawa salah satu daripada 6 orang ini, maknanya Anda kena beli air. Anda tidak boleh tayamum. Anda tidak boleh tayamum. Wa yajibu talabu hibatil ma, dan Anda wajib untuk meminta orang memberikan Anda air. Yang punya air minta, saya minta air. Wasti'aroti dalwin. Habib, ada sumur, ada telaga, tapi tak ada baldi. Pinjam baldi, dunat dihabi tamanihi. Anda tidak wajib untuk meminta orang memberikan Anda harga baldi. Zaman, beri saya uang untuk beri baldi, tak wajib. Tapi Anda wajib, zaman, beri saya air. Zaman, pinjamkan saya baldi. Tapi zaman, beri saya uang untuk memberi baldi, tak wajib. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan minnah. Suatu saat zaman boleh cakap pada saya, Anda tak ingatkah dulu Anda perlu baldi, saya beri uang. Dan minnah itu boleh menyakiti hati. Ketika ada minnah, syariat tidak mewajibkan Anda untuk buat macam itu. Anda boleh tayamum. Lebih baik tayamum dengan tanpa ada minnah, tapi daripada Anda berwudu tapi ada minnah. Loh Habib, minta air pun ada minnahnya tak? Beb, dulu Anda tak ingatkah dulu saya pernah berikan Anda air. Berapa sih airnya? Nih, saya beri air sebanyak-banyaknya. Meminjamkan baldi itu bukan minnah. Ada minnah tapi sangat kecil. Yang besar itu kalau sampai zaman memberikan saya uang. Karena itu seorang ayah tidak wajib haji ketika biayanya itu diberikan oleh anaknya. Kenapa? Karena takut minnah. Syekh Bakudon, saya pelik masalah ini katanya. Bukankah minnahnya ayah ke anak lebih besar? Tapi tetap tidak wajib haji. Saya belum cakap aman Nabi syariah. Aman Nabi syariah. Memang seperti itu, karena minnah itu beransur. Tak ingatkah dulu Anda dulu apa? Dulu rambut Anda panjang, siapa yang buat Anda jadi macam ini? Ada semacam itu, dan itu menyakiti hati. Itu menyakiti hati. Syariat tak nak kita ini mempunyai minnah dengan orang. Minnahnya makan budi. Minnah ini yakni saya merasa Anda punya jasa kepada saya. Anda manusia, Suf. Ada unsur nanti Anda akan ungkit-ungkit. Dan mengungkit jasa itu tidak boleh kecuali Allah, Rasul, guru, dan orang tua. Itu boleh 4 orang itu. Karena itu diantara Asmaul Husna Mannan. Allah sering buat kan, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tak ingatkah dulu saya buat apa? Wa allafa baina qulubikum. Terus biar kenapa? Biar Anda ini tidak berbuat maksiat, Anda beribadah kepada saya lagi. Para rasul juga, siapa yang buat Anda jadi macam ini? Orang tua, kalau anaknya kurang ajar, Anda ini kecil dirawat, kecil dibesarkan, besar kurang ajar pula. Guru pun macam itu, dulu Anda bodoh, saya ajari. Itu guru-guru zaman dahulu, guru-guru yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan guru-guru macam sekarang yang ingin nak bayar tuition saja. Itu berbeda. Guru-guru zaman dahulu kan free kan, mereka tak bayar apa-apa. Sudah diajari, sudah pandai, muridnya lawan gurunya. Bukan lawan gurunya, saya kira bukan lawan, kurang ajar. Maki gurunya, apa guru tak boleh apa-apa. Sudah pikun, sudah apa, sudah ini. Itu kan menyakiti hati kan. Gurunya nyanyo, sudah nyanyo. Kan saya kira kan menyakiti hati kan. Guru boleh ingatkan, dulu Anda tak tahu apa-apa. Dan pasti ada. Murid yang macam itu pasti ada. Saya Said Foda pun pernah cakap dengan saya. Beberapa muridnya ada yang macam itu. Ya, ini ketika Anda masih kecil datang diajari oleh Said Foda. Sudah besar
sebenarnya saya ini tak diajari oleh Said Foda, anak ubah itu. Macam itu, yakni saya mudarosah dengan Said Foda. Saya suka marah ketika itu. Yakni Anda kecil, Anda ubah itu nih anak. Ada, akan ada murid semacam itu akan ada. Walau kana ma'ahu ma'un yuhtaju ilaihi li atashi hayawanin muhtaramin walau fil mustaqbal wajabat tayammum. Kalau dia itu mempunyai air, yang mana air itu akan digunakan untuk minum karena haus. Hayawan muhtaram tadi itu sudah saya katakan, ghairu muhtaram ada berapa? 6. Selain 6 itu semuanya muhtaram. Kalau Anda mempunyai air, yang mana air itu akan dipakai untuk minum hayawan, makhluk hidup yang bukan hayawan, bukan hewan ya. Hayawan itu apa? Makhluk hidup yang mempunyai kehidupan. Karena itu hewan pun makhluk hidup, hewan pun hayawan. Kalau Anda mempunyai air, tapi air itu Anda gunakan untuk minum hausnya hayawan muhtaram, walau fil mustaqbal, tak sekarang tapi nanti. Habib, kalau saya gunakan sekarang, nanti tidak akan ada untuk minum. Dibilang wa indonna wujudul ma'i fi. Walaupun dia kira fil mustaqbal nanti akan ada air, insya Allah. Tapi kan masih apa namanya? Spekulat kan? Spekulat. Dia kalau ada, kalau tak ada macam mana? Yakni masuk akal, yakni sebab Anda tayamum, sebab Anda wudu, Anda boleh mati. Ya Syekh, simpan air, hemat air, tayamumlah. Nanti kalau ada air, Anda boleh pakai itu untuk wudu. Tapi selama belum ada keyakinan ada air, jangan Anda boros-boros air. Wajabat tayamum. Wala yatayammam. Setelah fakdul ma akan kembali menjelaskan musannif tentang sakit. Wala yatayammam lil maradi illa idza khafa min isti'malil ma'i ala nafsin aw manfaati udwin aw tulil marad aw hudutsa aw tulal marad aw hudutsa syai'in qabihin fi udwin dhahir. So, adapun sakit, itu yang fakir sudah ya. Sekarang sakit. Sakit apa yang diperbolehkan untuk menjadikan kita ini boleh bertayamum? Apakah flu sikit boleh tayamum, sakit mata sikit boleh tayamum, apa panuan atau panuan? Yang putih-putih di sini gatal. Panau. Saya panau Habib, saya nak tayamum. Apakah boleh macam itu? Tolak ukur sakit yang diperbolehkan untuk tayamum adalah sakit yang kalau Anda memakai air takut akan nyawa Anda. Ala nafsin au manfaati udwin. Kalau pakai air, salah satu anggota tubuh Anda akan sakit. Bukan sakit, hilang manfaatnya. Saya kalau pakai air, tangan saya macam ini Habib, keras. Atau macam ini Habib, tidak boleh digerakkan lagi. Autulal marot, Habib, saya ini sakit. Kalau saya pakai air, seharusnya sembuh 1 minggu menjadi 1 bulan. Au hudutsa syai'in qabihin fi udwin dhahir. Habib, kalau saya pakai air akan timbul semacam mak yang ada di tubuh. Parut atau apalah. Yang mana parut itu membuat tak oke. Tapi harus fi udwin dhahir. Tumbuhnya parut itu di anggota tubuh yang dhahir. Kalau yang tak dhahir, Habib, kalau saya pakai air akan ada hitam-hitam di dada. Tak apa, wudu tak apa hitam-hitam. Ini Syekh Mbak Udon pun iskal, macam mana wudu dengan itu katanya. Harus fi udwin dhahir. Kalau bukan fi udwin dhahir, tak. Sedikit pelik kan? Ada iskal. Tapi wallahu alam, ada huwa mu'tamadul madhab. Ada huwa mu'tamadul madhab. Jadi kalau saya berwudu, di sini akan ada bekas hitam. Anda tak wajib berwudu. Kenapa? Karena muka ini udwun dhahir. Syai'in itu sesuatu yang teruk. Hadza huwa. Apa itu syai'un qabih? Syai'un qabih ay fahish. Seperti taghayyuru launin, kata ghayyuri launin, seperti berubahnya warna kulit. Au nuhulin, kurus, kalau wudu menjadi kurus dan lemah.
nuhul au istihsyaf. Istihsyaf ini saya tak tahu istihsyaf ini apa secara, nanti saya tengok. Istihsyaf au sagrotin tabqa. Sagroh ini lubang. Habib, kalau saya wudu akan ada lubang, dan lubang itu tidak tertutup lagi, kekal. Au lahmatin tazid. Atau bukan, kalau lubang itu kan mengurangi daging. Ini daging bertambah. Kalau saya wudu akan ada daging tambahan yang muncul. So, itulah apa namanya, syainun kopi. Dan hal-hal semacam ini harus terjadi di udwin zahir. Inilah makna mahdhurut tayammum. Biasanya dalam kitab-kitab yajuzulahu tayammum au yajuzulahu berbuka puasa kalau dia takut mahdhurun min mahdhuratit tayammum. Ini mahdhurun min mahdhuratit tayammum. Mahdhurut tayammum ya ini. Takut mati, takut apa namanya, anggota tubuhnya tidak bermanfaat lagi, takut sakitnya lebih lama, atau adanya keburukan yang tumbuh di anggota badan. Wala yatayammam lil bardi illa idza lam tanfa tadfi'atu a'dha'ihi. Yang ketiga sekarang, yaitu sakit. Anda tidak boleh tayamum dingin. Anda tidak boleh bertayamum karena dingin kecuali setelah Anda berwudu, Anda menghangatkan diri Anda. Menghangatkan diri itu tidak mempunyai manfaat. Kan dingin. Ada apa namanya, heater. Saya tak boleh, Habib. Walaupun ada heater, tubuh saya tidak boleh terima itu. Karena memang tubuh saya tidak boleh terkena dingin. Ada orang kan dingin, kena heater selesai masalah kan. Kalau seperti itu, Anda tidak boleh tayamum karena ada manfaat. Bukan, tidak boleh tayamum karena dingin. Boleh tayamum karena dingin adalah untuk orang yang terkena dingin dan setelah terkena dingin menghangatkan dirinya tidak bermanfaat. Seperti itu. Kalau dia setelah terkena dingin kemudian menghangatkan dirinya dan maka dia tak boleh tayamum. Kalaupun ada orang yang boleh tayamum karena dingin, yaitu orang yang dingin dan setelah dinginan dia ke heaternya tidak bermanfaat untuk dia, maknanya dia tetap sakit, dia kena mengqadha sholatnya karena tayamum. Karena tayamum karena dingin yang semacam ini, yaitu dingin yang tidak bermanfaat heater, sangat jarang sekali. Nadir jiddan. Wa nadir lahu malah. Wa nadir apa? Lahu malah. Walam yajid ma yusakhinu bihil ma. Dan dia tidak mendapatkan api untuk menghangatkan air, macam air di Jordan, air di Rusia, airnya apa? Membeku. Anda pakai itu, Anda kena rebus dulu airnya, tak ada Habib. Tak ada untuk merebus air. Tak ada untuk merebus air. Dan saya boleh saja saya pakai air dingin, akan tetapi tubuh saya akan sakit. Dan walaupun saya pakai heater, tak ada manfaatnya. Saya akan tetap sakit. Wa khaufa ala manfaati udwin aw huduthi syainil madhkur. Dan saya kalau pakai air dingin itu, saya takut anggota tubuh saya hilang manfaatnya, contohnya tangannya jadi kencang atau ada syain tadi itu. Maka ketika itu Anda boleh untuk bertayamum, tapi Anda diwajibkan untuk mengqadha khusus case barat. Karena barat yang semacam ini itu sangat nadir jiddan. Wa in khaufa min isti'malil ma' fi ba'di badanihi ghasala sahiha wa tayammama anil jari fil wajhi wal yadain. Sekarang kita akan masuk pembahasan lain di dalam tayamum, yaitu kalau di dalam tubuh itu ada luka. Di sini ada luka, di sini ada luka. Sudah saya katakan kan, al-maisur la yasqutu bil maksur. Habib, saya boleh basuh semua ini kecuali luka saya.
Sudah, Anda wajib basuh semua dengan air kecuali luka Anda. Luka Anda macam mana? Anda kena bertayamum. Jadi yang tidak kena air sini tapi Anda kena bertayamum seperti biasa. So, kalau dia itu takut daripada memakai air di sebagian badannya, maka dia wajib untuk membasuh badannya yang tidak terluka, dan dia wajib bertayamum sebagai ganti daripada anggota tubuh yang terluka. Dan tayamumnya harus fil wajhi wal yadain. Ada orang mengatakan tak yah tayamum, tapi luka ini kena dikasih debu. Tak macam itu bukan tayamum. Tayamum itu membasuh mengusap muka dan tangan dengan debu. Maknanya walaupun di sini problemnya Anda tetap kena tayamum. Fa in kana junuban qaddama wasya. Oke Habib, saya junub, terus macam mana? Anda boleh tayamum dahulu, boleh mandi dahulu. Berbeza kalau wudu. Kalau wudu lukanya di sini, Anda tak boleh tayamum dulu. Anda kena, bukan wudu dahulu, membasuh muka, membasuh tangan, kan kecuali tempat luka. Setelah itu Anda tayamum. Setelah tayamum Anda baru sambung lagi. Dibilang at-tayammum waqta ghuslil alim. Tayamum itu waktunya ketika Anda membasuh tempat yang terluka. Di dalam case junub tidak ada tartib di dalam tubuh. Semua tubuh itu seperti satu, tapi di dalam wudu ada yang namanya tartib, ada yang namanya di dalam wudu ada yang namanya tartib. Kalau ada yang namanya tartib, maknanya tartib itu wajib, dan tidak mungkin ada yang tidak mungkin tartib kecuali Anda menyempurnakan wudu dan tayamum. Wajib sama. Tayamum waktu ghuslil Alil dibilang. Wa tayammum waqti waqta ghuslil alil. Ini juga wa in kana muhditsan tayammama anil jiraha waqta ghuslil alil. Dan kalau dia itu muhdits hadasan asghar, maka dia wajib untuk bertayamum di waktu dia membasuh luka dia. Kalau lukanya ada di mana namanya? Di muka. Maka dia setelah membasuh muka semua kecuali ini, dia tayamum dulu. Setelah tayamum baru membasuh. Wadah Ustaz Hilmi. Wadah? Kalau di dalam mandi tak ya. Yang mana-mana boleh. So, Anda boleh macam ini, so. Anda boleh macam ini. Mukanya apa? Lukanya di sini. Anda boleh membasuh muka dulu, kemudian Anda tayamum. Atau Anda membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kecuali luka baru tayamum. Tapi tayamum harus setelah membasuh muka. Itulah makna tayamum waqta ghuslil alil. Wadah Ustaz. Tapi kalau dia contoh untuk ambil wudu kan, Oke. luka dia kat kaki. Oke. Macam Lalu kaki. Anda membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, Anda boleh tayamum setelah itu. oh lepas kali baru tayamum. Boleh tayamum, atau Anda membasuh kaki semua kecuali tempat luka, baru Anda tayamum. Anda punya dua pilihan. Setelah membasuh, setelah mengusap kepala, atau setelah membasuh kaki selain luka. Karena itu kan di dalam tayamum, di dalam junub qaddama masya. Anda boleh mandi dulu, kecuali tempat luka itu baru tayamum, atau tayamum dulu baru mandi. Sama. Tak ada tertib di situ. Wadah Ustaz. Kemudian setelah ada luka, masalah yang setelahnya adalah kalau ada jabirah. Kalau ada apa? Apa itu namanya? Bandage. Balutan. Apa namanya? Bandage. Bandage. Kalau ada bandage atau perban atau apa. Kadangkala perban itu di a'dha'ut tayammum.
Kadangkala di selain a'dha'ut tayamum, kadangkala perban di sini, kadangkala di kaki. Oke. Ini tulis saya ada 2 bait. Wala tu'id wa satru qadral illati au qadral istimsaki fit taharati. Wala tu'id wa satru qadrul illati. Wala tu'id wa satru qadrul illati au qadrul istimsaki fit taharati. Wala tu'id wa satru qadrul illati au qadrul istimsaki fit taharati wa in yazid an qadriha fa'aidi. Ini Yazid. An qadriha fa'aidi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Oke. Jadi macam ini. Sekarang di jempol saya ada luka. Lukanya di sini saja. Sikit sini, di sini. Kadangkala bandage itu tidak kurang dan tidak lebih daripada luka. Kadangkala lebih daripada luka, tapi cuma qadrul istimsak. Qadrul istimsak itu kadar di mana bandage itu boleh menempel. Kan ada kan kalau diabetes itu yang namanya Hansaplast. Plaster itu kan ada perbannya, ada gamnya itu. Itu kan gamnya kan qadrul istimsak. Kadangkala gamnya itu melebihi lukanya di sini dibalut satu kaki. Itu kan lebih kan? Itu lebih. Oke. Kalau bandage-nya itu tepat dengan lukanya, tidak kurang dan tidak lebih, dan di selain anggota tayamum, kalau diletak dalam keadaan apapun, dalam keadaan dia suci atau tak suci, maka dia tidak wajib qadha. Makna suci, dia wudhu dahulu sempurna, baru dia letak bandage, dan bandage-nya itu tepat dengan luka. Atau dia belum wudhu, dia letak bandage. Kemudian yang kedua adalah kalau bandage-nya itu lebih daripada lukanya, tapi lebihnya itu hanya untuk plaster saja, pelekat saja. Dia tidak wajib mengqadha kalau dia letak bandage dengan macam itu dalam keadaan suci. Kalau dia letak dalam keadaan tak suci, maknanya dia belum wudhu, dia letak dulu, baru dia wudhu, baru kemudian dia tayamum, kena qadha. Yang pertama, letak dalam keadaan apapun, tak qadha. Yang kedua, kalau dia letak dalam keadaan suci tak payah qadha. Kalau dia letak dalam keadaan tak suci kena qadha. Kalau dia lebih, bandage-nya lebih daripada qadrul istimsak, qadha abadan. Dia wajib qadha. Dan semua tafsil ini kalau bandage-nya bukan di anggota tayamum. Kalau bandage-nya di sini kena qadha. Confirm. Sikit ataupun banyak. Kenapa? Linaksil badal wal mubdal. Nah, ketika Anda wudhu, sini tak kena air kan? Kulitnya tak kena air karena ada bandage. Ketika Anda tayamum pun kulitnya tak kena debu karena ada bandage. Karena linaksil badal wal mubdal tidak wajib Anda kena qadha mutlaqan. Inilah yang namanya tafsil ini dikatakan mas'alatul jabirah. Jabirah ini masalah masyhurah ya ini. Ini orang-orang fikih kena paham. Yani hal fahimta mas'alatul jabirah. Kalau Anda tak paham ini, maknanya Anda ini bukan orang fikih Anda ini. Saya tak tahu orang apa. Mungkin orang rambut panjang, saya tak tahu. Inilah yang namanya mas'alatul jabirah. Jadi ada mas'alatan la yajibu fihil qadha wa thalas masail yajibu fihil qadha. Masalah wahidah yang la yajibu fihil qadha adalah ketika bandage-nya tepat dengan
luka walaysa fi a'dha'il tayammum, atau lebih daripada luka tapi qadrul istimsak wa wada'ahu alat toharah. 2. Masalah yang wajib qada kalau wada'ahu ala ghairi tuhur qadrul istimsak atau fauqa qadril istimsak atau di a'dha'ut tayammum. 3 masalah wajib qada, 2 masalah tak wajib qada. Sof tengok. Tsumma in kana alaihi jabiratun naza'aha wujuban. Kalau dia itu mempunyai jabirah, mempunyai perban, dia wajib untuk menghilangkan perban tersebut. Habib tak boleh perban. Wa in khafa min nas'iha. Habib saya tak boleh untuk mencabut perban ini, tak boleh. Ada yang namanya gib, apa namanya itu yang keras itu. Apa namanya? Gib, simen atau apa? Kan tak boleh dicabut. Itu kan bukan kacamata. Kacamata boleh Anda lepas bila-bila, tapi Anda nak lepas semen macam mana? Wa in khafa min naz'iha ghasala sahiha wa masaha 'alaiha. Anda wajib untuk membasuh apa yang boleh dibasuh. Yang tidak ada semennya, tidak ada bandage-nya, wa masaha 'alaiha. Bandage-nya Anda masah saja. Bandage-nya Anda masah saja. Wa tayammama amma tahtahu fil wajhi wal yadain. Yang kulit yang ada di bawah bandage kan tidak terkena air. Untuk mengganti itu Anda kena tayammum. Anda kena tayammum. Wa yajibu alaihil qada idza wada'al jabirata ala ghairi tuhrin. Dan Anda wajib untuk mengqadha salat Anda kalau Anda meletakkan bandage itu dalam keadaan tidak suci. Paham ya, tidak suci macam mana? Maknanya Anda belum wudu sudah letak bandage, dan harus letak bandage itu, bandage-nya harus yakhud qadral istimsak. Qadral istimsak yakni mengambil kadar pelekat saja. Tapi kalau mengambil kadar pelekat dalam keadaan suci, Anda tidak wajib qadha. Au kanat fil wajhi aul yadain. Ini memang tidak tafsil, tafsirnya yang saya katakan. Kalau bandage itu ada di wajah atau yadain, yang mana wajah atau kedua tangan itu adalah a'dha'ut tayammum, Anda wajib qadha. Kenapa? Lintaksil badali wal mubdal. Karena badalnya tayammum, mubdalnya itu wudu, semuanya itu kurang, wudunya tidak sempurna, tayammum itu tidak sempurna. Wa yaqdi idza tayammama lil bar. Saya katakan kan, dan wajib mengqadha pula kalau Anda tayammum dengan sebab sejuk. Sudah saya jelaskan tadi. Au tayammama li faqdil ma'i fil hadar. Atau Anda tayammum karena tidak adanya air fil hadar. Makna hadar itu bukan makna di sini, bukan lawannya musafir, bukan itu. Hadar di dalam bab tayammum mempunyai istilah sendiri. Fi makanin yaglibu fihi wujudul ma'adah wal hadar. Hati-hati. Ini adalah istilahul khos di dalam babut tayammum. So tengok. Fil hadar ai fi mahallin yang duru faqduhu fihi. Maknanya fil hadar adalah tempat di mana tempat itu jarang tidak ada air. Maknanya tempat itu biasanya ada air di Malaysia. Jarang tak ada air di Malaysia itu tidak. Saya alhamdulillah ya belum pernah tidak ada air di Malaysia. Adanya pipe rosak ada. Pipe rosak ada. Air tidak ada. Kalau Anda tayammum di Malaysia, itu Anda kena qadha. Karena Malaysia tempat yang jarang tidak ada air. Biasanya ada air. Bukan Anda musafir atau tidak musafir, Suf. Tolak ukurnya ada atau tidak ada. Walaupun di rumah Anda, tapi kalau jarang ada air, Anda tidak wajib qadha. Adapun musafir, ada orang dari Arab ke Malaysia, tayammum di Malaysia, walaupun dia dari Arab, dia dikatakan fil hadar. Karena tempatnya Malaysia ini jarang kehabisan air. So tolak ukur bukan musafir atau tidak musafir, bukan itu. Tapi ada atau tidak adanya air. Kata-kata hadar di dalam tayammum mempunyai istilah khusus di tempat yang jarang tidak ada air. Safar adalah di tempat yang jarang ada air. Itu dia. Wal musafir al-asi bi safarihi. Begitu pula wajib mengqadha tayammum untuk orang yang musafir yang bermaksiat.
safarnya dia maksiat. Contohnya apa? Saya nak ke Genting Highland. Untuk apa? Shopping kah? Tak, ke kasino. Seperti itu. Saya nak ke Las Vegas. Untuk apa? Ke kasino. Safarnya Anda sudah maksiat. Dan tayamum itu adalah rukhsah. Orang yang bermaksiat tidak diberikan rukhsah. Warukhsatu la tunatu bil ma'asi. Kaidah fikih. Rukhsah itu tidak diberikan untuk orang yang bermaksiat. Karena facility. Rukhsah itu facility. Dia tidak diberikan kepada pembangkang, kepada ahli maksiat. Paham ya maknanya hadar? Paham ya maknanya al-asi fis safar? Berbeza lagi, ada yang namanya al-asi fis safar. Niatnya baik, tapi di perjalanan dia bermaksiat. Dia tetap boleh bertayamum karena dari awal niatnya baik. Nah, berdagang karena bisnis, tapi subhanallah setan ketika di perjalanan goda-goda dia, akhirnya dia bermaksiat ketika di mana namanya? Di safar. Dibilang al-asi fis safar. Orang yang bepergian karena maksiat, seperti nak ke kasino atau nak berjudi, dia tidak boleh untuk bertayamum kecuali bertaubat. Ketika tempat dia bertaubat dari tempat tujuannya, kalau sisanya masih lebih daripada 80 km, dia boleh bertayamum. Kalau tak, sudah tak. Tengok tempat bertaubatnya mana. Tengok tempat bertaubatnya. Adapun kalau ada orang niatnya baik, kemudian tengah-tengah, oh saya nak ke Malaysia, nak apa? Nak kerja saja, nak kerja. Niatnya baik, oke. Tengah-tengah, wah saya nak ke Genting Highland saja untuk ke kasino. Untuk ke kasino. Dari sejak dia merubah niat dia sudah tidak boleh bertayamum lagi. Hadza huwa hal kalau dia tayamum tak sah tentu. tak sah, memang dia tidak boleh tayamum. Dia kena wudu. Nah, kalau tak ada Apa? Beda lagi. Kalau tak ada air, tayamum bukan rukhsah lagi. Kalau tak ada air, tayamum itu azimah. Rukhsah itu kalau ada air tapi syariat beri dia rukhsah. Rukhsah ini tidak diberikan oleh orang bermaksiat. Tapi kalau tidak ada air macam mana? Saya tak tayamum, saya tak sholat, ya ini lebih senang lagi dia. Anda kena tayamum, Anda kena sholat. Karena itu rukhsah di sini adalah fakdu syar'i, bukan fakdul hissi. Kita akan di dalam sini ya nih. Dia nak tanya? Insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke syurutut tayamum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.